tidak ada pengecualian. Ulama bersepakat bahwasanya masyarakat tidak boleh menyelisih pemerintah dalam hal berhari raya. Dan pemerintah Republik Indonesia sebagai pemimpin kita punya kewenangan penuh untuk menetapkan dan mengumumkan hari raya. Tidak benar kalau ada yang mengatakan pemerintah harus netral. Justru sebetulnya menurut hukum Islam, pemerintahlah yang paling berhak untuk mengumumkan dan menetapkan hari raya. Jadi jangan karena berbeda Idul Fitri lalu kami dianggap tidak ikut ulil amri. Nah, kenapa tidak ikut? Nah, begini. Soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dalam pandangan keagamaan kami, dan saya yakin dalam pandangan keagamaan pada umum, itu wilayah ijtihad yang seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara belum bisa bersepakat soal metode. Nah gitu. Nah di saat seperti ini mestinya negara itu netral. Jamaah salat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, dan ini merupakan ajaran prinsip usul di dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian semua untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul utusan Allah, wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang ada di negeri kalian masing-masing. Mentaati pemerintah adalah perkara usul, perkara pokok di dalam Islam. Makanya melawan pemerintah termasuk dosa besar. Man kharaja minas sultan, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, atau dalam matan yang lain man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan negaranya sendiri, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Terkait dengan ayat ini di berbagai macam tafsir bil ma'thur telah disampaikan bahwasanya di antaranya diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah bahwasanya dia berkata, maksud dari ayat ini adalah ati'us sultana fi sab'atin, wajib mentaati pemerintah itu dalam 7 perkara. Yakni yang pertama, Dorbid darahimi wad dananir, tentang penetapan mata uang, dinar dan dirham atau mata uang lainnya. Ini hak kewenangan pemerintah sepenuhnya. Yang kedua, wal makayila wal auzan, menetapkan aturan seputar takaran dan timbangan. Ini juga sepenuhnya hak pemerintah. Kemudian yang ketiga, wal ahkam, penegakan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata maupun aturan lainnya. Tidak boleh ormas punya hukum sendiri, tidak boleh kelompok masyarakat tertentu punya aturan sendiri. Semua harus tunduk pada hukum negara, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini disepakati oleh para ulama sebagai perkara usul. Kemudian yang keempat, wal hajj, yakni penyelenggaraan manasik haji. Untuk pemberangkatan haji kita harus patuhi aturan negara tempatan, dan untuk penyelenggaraan manasik haji harus mengikuti
negara Arab Saudi, di mana yang punya kewenangan untuk menetapkan manasik haji di sana. Kemudian yang berikutnya yang kelima, wal jumu'ah, Jumat. Jumat merupakan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu di negara-negara mayoritas muslim kecuali Indonesia, penyelenggaraan Jumat, khatib dan imam semuanya ditentukan oleh pemerintah, termasuk masjid yang diperkenankan untuk menyelenggarakan Jumatan. Kemudian yang keenam, wal idain, menetapkan 2 hari raya. Khatib ulangi sekali lagi, wal idain, menetapkan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kewenangan pemerintah yang wajib kita taati. Dan yang ketujuh, wal jihad, jihad perang. Jihad perang merupakan kewenangan pemerintah. Jadi kalau ada yang mengajak kita perang, tapi bukan presiden yang mengomando, tapi kelompok ormas tertentu atau kelompok sempalan tertentu seperti organisasi teroris, maka dia tidak akan ditetapkan sebagai jihad. Kalaupun mati, bukan mati syahid, tapi mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, yang hendak kita garis bawahi jamaah Jum'ah, yakni poin nomor 6, bahwasanya di poin nomor 6 dikatakan wal idain, penetapan 2 hari raya merupakan kewenangan pemerintah. Ulama 4 mazhab sepakat dengan ijma, haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Bahasa lainnya berdosa kalau ada orang yang berhari raya beda dengan pemerintah. Kalau di Arab Saudi dianggap sebagai bughah, dianggap sebagai makar kalau mengumumkan dan menetapkan hari raya berbeda dengan pemerintah. Inilah maksud dari sabda Nabi, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Innama ma'na hadzal hadis as-saumu wal fitru wal adha ma'al jama'ati wa idhamin nas. Makna daripada sabda Nabi ini adalah mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri dan merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin pada umumnya. Artinya memang tidak ada pengecualian. Ulama bersepakat bahwasanya masyarakat tidak boleh menyelisih pemerintah dalam hal berhari raya. Dan pemerintah Republik Indonesia sebagai pemimpin kita punya kewenangan penuh untuk menetapkan dan mengumumkan hari raya. Tidak benar kalau ada yang mengatakan pemerintah harus netral. Justru sebetulnya menurut hukum Islam, pemerintahlah yang paling berhak untuk mengumumkan dan menetapkan hari raya. Dan kita tidak perlu bingung ikut-ikutan dengan negara lain, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ciri akhir zaman itu, kata Nabi, di mana posisi hilal semakin membesar. Ketika kalian melihat hilal tanggal 1, maka kalian akan menyangkanya itu tanggal 2. Khatib ulangi sekali lagi, hilal pada tanggal 1 tampak seperti tanggal 2 atau malam yang kedua. Malam ini adalah 1 Syawal. Mari kita lihat bagaimana posisi bulan di tanggal 1 Syawal. Dikira orang sudah malam 2 Syawal, padahal masih tanggal 1 Syawal. Ini sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apalagi berdasarkan kesepakatan Menteri Agama dari 4 negara, Menteri Agama Republik Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia, berdasarkan imkanur ru'yah atau visibilitas hilal, baru bisa dianggap tanggal 1 Syawal apabila posisi hilal sudah 3 derajat ke atas.
sedangkan posisi hilal masih 2 derajat ke bawah, maka mau tidak mau hitungan puasa bulan Ramadan digenapkan 30 hari. Artinya hari ini masih tanggal 30 Ramadan. Syawal masih nanti malam dan esok hari. Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, satu, tidak sah menyelenggarakan sholat id berbeda dengan pemerintah. Dan yang kedua, haram hukumnya menetapkan dan mengumumkan hari raya berbeda dengan pemerintah. Yang ada pendapat lain hanya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang dengan mata kepalanya sendiri sudah melihat hilal bulan Syawal, tetapi pemerintah belum mengumumkan hari raya, belum menetapkan dan belum mengumumkan hari raya, maka orang yang melihat hilal itu tentunya orang yang mengerti hilal. Orang yang melihat hilal tersebut boleh tidak berpuasa lagi pada hari yang ke-30, tapi dengan 2 syarat. Satu, dia tidak boleh mengumumkannya. Ini hanya berlaku untuk dirinya dan keluarganya saja. 2, dia tetap wajib berhari raya bersama pemerintah. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, jangan bingung. Hari ini memang masih tanggal 30 Ramadan. Apa yang kita lakukan hari ini mengikuti pengumuman pemerintah, ini sudah benar menurut hukum Islam. Kita tidak menanggung kesalahan apapun, kita tidak menanggung dosa apapun. Justru berdosa bagi kita semua jika kita menyelisihi pemerintah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.